Why do this? Because we can. It makes you feel better. Walau dipenuhi dengan adegan yang tak pantas, film kerjasama Indonesia-Jepang ini patut kalian tonton. Bila kalian penasaran dengan film ini, simak video ini sampai habis. Hey semuanya, selamat datang di channel Zura14. Dan di video kali ini saya akan membahas salah satu film Indonesia yang aku bilang nih film gak terkenal, namun dari cerita, aktor hingga efeknya gak usah diraguin lagi. Kalau kalian tahu film The Raid atau The Night Come For Us, yang jelas nih film sebanding dengan film-film tersebut. Ya nggak lain karena sutradaranya sama, yaitu Timo Tjahjanto. Buat film ini sendiri berjudul Killers yang dirilis tahun 2014. Langsung aja kita ke pembahasan. Dina, kamu tahu nggak tadi Eli ngomong apa sama aku? I love you. See you. Oh, I love you too sayang. Bayu yang diperankan Oka Antara adalah seorang jurnalis yang hidupnya dilanda kesengsaraan. Sementara Nomura yang diperankan Kazuki Kitamura adalah seorang eksekutif muda yang merangkap serial killers yang gemar membunuh. Lalu menampilkan hasil rekaman pembunuhan yang dilakukan ke internet. Bayu yang melihat video buatan Nomura kemudian mulai membuat video serupa dan mengunggahnya ke internet. Ikatan yang mematikan pun mulai terjalin di antara keduanya. Alur cerita digarap secara total dan jauh lebih dewasa ketimbang karya mereka sebelumnya. Cerita Bayu dan Nomura digarap dengan baik, sehingga subplot yang ada di Killers tidak terasa dragging dan maksa. Pitch cerita berjalan lambat. Setiap detiknya memang tidak diisi dengan adegan yang membuat penontonnya sport jantung seperti film-film MO Brothers sebelumnya. Rumah Dara, Ilfar Labido, Safe Haven. Adegan kekerasannya juga memang tidak sekeras Rumah Dara. Tapi percayalah, semakin Anda terhanyut dalam pencitraannya, Killers akan membuat Anda menggila saat ia menampakkan wajah aslinya. Adegan actionnya benar-benar fantastis. Bila aksi pembunuhan yang dilakukan Nomura itu rapi dan dingin, maka aksi pembunuhan yang dilakukan Bayu itu sangatlah rusuh dan gila. Mau kemana lo? Lepasin gue. Mati lo. Lo mati lo anjing. Adegan konfrontasi Bayu dengan supir taksi di tengah lapangan kosong membuat saya kagum. Saking indahnya umpatan-umpatan seperti "yah, basa-basa kotor" yang diteriakkan para pemainnya di dalam taksi. Kata-kata itu akhirnya terdengar persis seperti ya kata-kata kotor yang pas dengan adegan tersebut. Hei, berhenti gak lo? Hei, berhenti lo bangsat. Tahan dong. Dan menurut referensi saya untuk film ini, semua orang menurut saya punya sisi gelapnya masing-masing. Sadar atau tidak sadar, ada orang lain yang hidup di dalam sana, menghirup oksigen yang sama dan menunggu untuk terlepas. Apapun caranya, orang lain tersebut punya satu misi, yaitu menyeret kita masuk dalam lorong gelap tak berujung, meninggalkan kita di sana. Sementara orang lain itu asing mengendalikan hidup kita. Sisi gelap ini bukannya tak bisa dikendalikan. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk mengurung si orang lain agar tidak terbangun dari tidur pulasnya. Saya dan kalian punya satu monster, binatang buas, iblis, apapun namanya, bersarang dalam gelap menunggu saat yang paling tepat untuk mengubah kita jadi apa yang tidak kita inginkan. Killers mencoba menceritakan ketika pada akhirnya orang lain itu berhasil menguasai kita. Sisi gelap menang dan kita mesti tunduk untuk menjadi budaknya. Killers bukan saja soal serial killer, mereka yang menyerah pada sisi gelapnya. Orang-orang yang memilih untuk jadi pesakitan, tapi juga tentang orang-orang yang sedang diseret menuju lorong tergelap. Calon-calon budak sisi gelapnya, mereka yang sudah berada di persimpangan antara baik dan menjadi jahat seutuhnya. Killers nantinya akan berusaha menyeret kita juga masuk, tak hanya melihat kebrutalan mereka yang berstatus pembunuh berantai, melainkan juga untuk masuk bermain ke dalam isi kepala mereka. Apa yang ditawarkan MO Brothers, Timo Stembol, dan Timo Tjahjanto kali ini jelas motivasinya bukan untuk melompati Rumah Dara, tapi membuat film lain yang lebih baik tanpa harus membebani film sebelumnya. Film slasher rilisan tahun 2010 tersebut bukan sama sekali diacuhkan. Bagian asiknya diekstrak, lalu dicampur yang membuat formula Killers jadi semakin nikmat. Tidak lagi berpijak di ranah persireusan, bukan berarti MO tidak bisa lagi bersenang-senang. Justru lewat Killers, dosis bersenang-senang itu terasa kian bertambah berkali-kali lipat.
Berbungkus teror psikologis, apa yang diinginkan Emo sudah jelas. Mereka ingin filmnya ikut berdampak pada sisi psikologis penontonnya. Apapun itu, dari merasa tidak nyaman dalam artian yang baik dengan adegan-adegan brutal membabi butanya, hingga merasa iba. Walau yang kita kasihani justru monster berkulit manusia. Jika Rumah Darah masih bisa saya tertawai, Killers sebaiknya tidak menyediakan saya waktu untuk tersenyum sedikit pun. Ya, apalagi tertawa ketika melihat darah muncul dari kepala demi kepala yang remuk. Efek tidak nyaman seperti mengikuti kita sepanjang film. Ketika kita lengah, tiba-tiba kita sudah diserang, dipukuli, diikat, babak belur, tak berdaya, begitu brutalnya dipertontonkan oleh MO Brothers. Seketika darah menghiasi layar, seketika juga perasaan tidak enak langsung membekap. Berbeda dengan Rumah Darah yang memposisikan kita hanya sebagai penonton yang bersenang-senang, di Killers Timo dan Kimo dengan bangganya menempatkan kita di posisi si korban. Killers pun bukan melulu soal menjejalkan adegan brutal berdarah-darah. Segi cerita pun dipaparkan sama sakitnya dengan para pembunuh di film ini. Slashernya pun kurang. UL sekali lagi memang bukan film slasher doang, tapi genre bendeng movie yang punya porsi seimbang. Actionnya ada, bacok-bacokan, tusuk-menusuk pun melimpah sambil tidak lupa untuk bercerita. Killers sejak paruh awal diselipi beberapa adegan keji yang tidak menyenangkan. Memang tak lupa kalau ada cerita yang harus disampaikan. Sebuah kisah kelam yang menyelimuti kedua karakter utamanya, Nomura Sowai dan Bayu Aditya, yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer namun terhubung oleh minat yang sama, yaitu membunuh. Ada kalanya Killers memang begitu larut dalam cerita yang remote-nya bisa dibilang aman. Tidak lamban, tidak juga terburu-buru. Alurnya begitu terjaga, walaupun di beberapa bagian terasa melelahkan. Tapi tak jadi sampai mengganggu saya dalam melahap 137 menit durasinya, yang justru tidak terasa seperti film yang berdurasi 2 jam lebih. Bagian yang menceritakan Nomura di Jepang dan Bayu di Indonesia dipresentasikan dengan nyaman. Tidak saling adu sayat siapa yang harus punya porsi tampil lebih banyak yang seperti film-film action Indonesia lainnya, tapi saling bergantian. Ada interaksi yang asik antara film dengan penontonnya, meskipun dijaga untuk tidak kemana-mana. Sambil perlahan-lahan Killers menjerat saya untuk terjebak dalam kegilaan. Gilanya pikiran para pembunuh yang sulit untuk diterka. Saya memang tak pernah mau ambil pusing atau menerka-nerka Killers ingin apa dan kemana. Saya biarkan film ini mengejutkan saya. Alhasil saya lebih bisa menikmati setiap pembunuhan, melihat setiap tetesan darah para korban dan meresapi melodi syahdu yang berasal dari teriakan kesakitan mereka. Berbicara soal sakitnya Killers, kurang lengkap jika kita tidak melirik Oka Antara dan Kazuki Kitamura yang sudah mendarah-darah dalam usaha menghidupkan kedua karakter, Bayu dan Nomura. Pasang pembunuh berstatus LDR. Soal menjiwai karakter pembunuh, saya tak perlu lagi banyak bicara, begitu sakit performa acting Oka dan Kazuki. Tanpa atau dengan guyuran darah, keduanya mampu menampilkan tampang dan aura seorang pembunuh yang tak palsu. Tidak dipaksa untuk tampil mengerikan, tapi benar-benar apa adanya, ya seperti manusia biasa. Hanya saja menyembunyikan sosok monster di balik kulit manusia. Begitu monster tersebut terlepas, Oka dan Kazuki benar-benar jadi bukan diri mereka sendiri, seperti hanyut dalam karakter yang mereka mainkan. Sisi gelap bak menggantikan kebaikan dalam diri mereka. Di Killers, saya tidak lagi melihat Oka Antara seperti Oka yang saya lihat di film-film lain. Di film ini jadi orang lain yang haus darah dan brutal. Killers benar-benar sudah melampaui ekspektasi saya. MO Brothers seakan menjejalkan ekspektasi saya tersebut ke dalam pemikiran yang dalam. Tidak saja ada bagian yang berdarah-darah, otak berantakan, tapi cerita pun di luar dugaan cukup memuaskan. Ditambah lagi kamera work, visual, scoringnya yang sangat-sangat besar. Bapak lo mana? Dia nggak ada di sini. Dan seperti itu ya buat pembahasan film Killers. Bila kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan saya ingetin, film ini film yang amat sangat keras, sehingga kalian yang berpikiran pendek ingin mengikuti apa yang ada di film tersebut. Ya, bukan lain karena film ini mengincar psikologis seseorang. Jadi kalian harus berumur di atas 19 tahun untuk menonton film ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.